Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim Data Kodik Kecamatan Takoka. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas terkait DMS ya, ataupun arsip digital ASN ya. Nah, untuk DMS itu sendiri itu adalah salah satu program dari BKN ya, agar arsip kepegawaian kita itu khususnya para ASN itu tertata rapih ya di sistem. Jadi tidak susah lagi ketika Bapak Ibu ingin mengecek data Bapak Ibu ataupun mengajukan mutasi, kenaikan tingkat ataupun pensiun ya. Nah, terkait DMS itu sendiri Bapak Ibu harus segera mengisi atau segera melakukan penginputan data Bapak Ibu ya. Karena kami mendapat informasi bahwa untuk batas akhir pengisian DMS itu yaitu tanggal 23 Juni 2026. Jadi kurang lebih ada waktu sekitar 3 mingguan lebih lah untuk kita mengisi ataupun melakukan input data di DMS. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak melakukan pengisian DMS itu akan menjadikan ataupun akan berakibat fatal kepada data Bapak Ibu ya. Itu akan nanti Bapak Ibu ketika kesulitan ketika ada kenaikan pangkat, pensiun ataupun program-program perintah lainnya. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu khususnya ASN itu segera melakukan atau menginputkan atau juga mengupload data Bapak Ibu di DMS ya. Ini khusus untuk ASN P3K penuh waktu dan ASN PNS ya. Jadi untuk paruh waktu belum ya. Jadi ini hanya untuk PNS dan P3K penuh waktu saja. Dan untuk pengisian DMS itu sendiri Bapak Ibu bisa melakukannya di My ASN ya atau di ASN Digital. Dan mungkin untuk user dan password Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba ya menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu mengisi ataupun menginput data-data yang diperlukan atau yang harus Bapak Ibu isi di DMS ya. Seperti biasa Bapak Ibu buka di mesin penyarian di laptop ataupun HP Bapak Ibu ya, tapi kami sarankan untuk melakukannya di laptop ya, biar tidak susah ya. Pertama Bapak Ibu klik saja di sini ASN Digital ya. Nah, dan perlu kami ingatkan kembali ya untuk login di ASN Digital untuk user ataupun passwordnya ya. Password kami sarankan Bapak Ibu segera memperbaharui ya kata sandi Bapak Ibu karena di sini juga ada peringatan ya dari pemerintah bahwa ada kebocoran data ASN ya ataupun data pegawai. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk segera melakukan reset akun ASN digital Bapak Ibu ya. Untuk terkait reset akunnya Bapak Ibu bisa cek di video kami sebelumnya. Nah, kita kembali lagi ke tata cara Bapak Ibu biar bisa melakukan pengisian DMS ya. Bapak Ibu buka ASN digital. Nah, Bapak Ibu kemudian klik login. Di sini Bapak Ibu klik masuk ya. Di sini Bapak Ibu masukkan username ini Bapak Ibu dan password Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bapak Ibu klik sign in ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya masukkan kode OTP-nya ya. Nah, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu bisa klik di sini layanan individu ASN. Nah, sudah terbuka, kalau Bapak Ibu klik di sini My ASN. Nah, di sini ini Bapak Ibu ya di sini ada menu baru ya.
DMS. Skor belum tersedia, Bapak Ibu bisa klik refresh di sini ya. Nah, di sini nanti akan muncul skornya. Ya, untuk skor itu sendiri itu eh, banyak ya. Bapak Ibu bisa apa itu? Bisa ngecek skor Bapak Ibu ya. Untuk tekan skornya kalau kurang dari 30 itu kurang lengkap. Kalau skornya 30 sampai 55,5 itu cukup lengkap. Untuk skor 55,6 sampai 90 itu lengkap. Dan untuk skor di atas 90 itu sangat lengkap. Dan kami juga mendapat informasi bahwa skor yang ada di DMS itu minimalnya itu Bapak Ibu harus skornya itu lengkap ya. Dan ada juga kami juga mendapat informasi bahwa skor Bapak Ibu itu harus 90 sampai 100, jadi harus sangat lengkap sekali. Jadi Bapak Ibu wajib ya mengisi kelengkapan data biar skor DMS Bapak Ibu itu di atas 90 ataupun sangat lengkap ya. Dan kami juga menghimbau ya kepada ASN, PNS ataupun P3K agar segera melengkapi DMS-nya agar nilai skor arsip digitalnya itu di atas 90 ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengecek ya nilai Bapak Ibu itu berapa dan langkah-langkah untuk Bapak Ibu menaikkan skor DMS-nya itu seperti di sini kan nilainya sudah ada dan Bapak Ibu ingin menaikkan skornya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa klik di sini update data ya. Di sini yang belum ada update data, klik update data Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, ketika Bapak Ibu menu ini belum muncul, Bapak Ibu berarti di sini harus klik ubah di sini untuk verifikasinya ya, ataupun instansi verifikator ya. Di sini Bapak Ibu bisa klik ubah dan untuk pendidikan Bapak Ibu bisa khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur Bapak Ibu bisa klik di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membaca di sini di pojok ya, di pojok sebelah kanan di sini ada ya keterangannya di sini. Nah, untuk yang centang biru itu data dapat ditambahkan atau diubah. Perlu verifikasi admin instansi melalui aplikasi CASN instansi. Jadi, data yang warnanya biru di sini, ini kan ada yang biru, ada yang merah ya. Nah, untuk yang data biru itu Bapak Ibu bisa menambahkan ataupun bisa diubah datanya, akan tetapi Bapak Ibu harus menunggu verifikasi dari instansi ya, maksudnya kalau di itu dari BKPSDM ya. Jadi Bapak Ibu merubah datanya nanti admin verifikator ataupun admin instansi akan memverifikasi data Bapak Ibu. Nah, dan untuk yang bertanda merah di sini, ini itu tuh datanya bisa langsung ya, bisa langsung diubah tanpa harus menunggu verifikasi. Di sini ya, Bapak Ibu bisa membaca di sini ya. Nah, jika Anda belum memilih unit verifikator, silahkan klik tombol ubah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu pas membuka update data menu ini kosong ya, tidak ada menu, Bapak Ibu bisa di sini klik ubah, cari di sini eh, instansi Bapak Ibu. Di sini kan banyak ya, ada yang BKD, Kesbangpol ya, di sini ada ya. Bapak Ibu sesuaikan dengan verifikasi instansi Bapak Ibu ya. Kalau di sini saya mencontohkan untuk yang guru, berarti di sininya Dinas Pendidikan ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah muncul menu ini, nah langkah Bapak Ibu yaitu memperbaiki ataupun merubah ataupun melengkapi data-data ini. Di sini ya, ubah profil, riwayat jabatan, riwayat keluarga, riwayat organisasi, riwayat diklat struktural, riwayat profesi, riwayat sertifikasi, riwayat penghargaan, kepangkatan, golongan, pendidikan, ya, riwayat kerja, SKP, dan yang lainnya ya. Nah, ini data-data di sini Bapak Ibu harus dilengkapi. Kalaupun data Bapak Ibu di sini contoh, di sini Bapak Ibu
ada diklat. Bapak Ibu bisa mengisikan diklat. Dan Bapak Ibu contoh riwayat jabatan ataupun keluarga, Bapak Ibu ngisikan datanya. Cek saja menu di sini satu persatu. Contoh di sini profil, menu profil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melengkapi foto profilnya. Terus bisa diklik lagi di sini verifikasi nick. Usahakan nicknya diverifikasi. Kalaupun belum, di sini harus tercentang biru seperti ini ya. Masukkan nick Bapak Ibu, nanti akan ada menu verifikasi langsung ya. Dan nanti keterangannya akan terverifikasi. Di sini ada kontak pribadi, alamat ya, nomor telepon, nomor handphone, email dinas dan email pribadi. Ini Bapak Ibu lengkapi, data pendukungnya juga dilengkapi ya di sini. Nah, kalau sudah lengkap Bapak Ibu bisa klik simpan. Ini untuk menu yang pertama yang di profil. Ya. Yang kedua di sini contoh di riwayat jabatan. Bapak Ibu bisa klik di sini riwayat jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambah jabatan di sini ya. Kalaupun ada yang kurang ataupun tidak sesuai ya. Nah, untuk data riwayat keluarga. Nah, di sini ya kalaupun kosong Bapak Ibu bisa menambah. Di sini ini kan ada orang tua, pasangan, anak. Contoh di sini orang tua. Bapak Ibu bisa klik di sini tambah riwayat. Statusnya meninggal atau hidup. Kalaupun meninggal, Bapak Ibu klik meninggal, di sini tinggal mengisi datanya ya. Dan kalaupun hidup sama di sini juga harus mengisi datanya yang lengkap ya. Nah, ini kalaupun sudah, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, itu untuk data orang tua. Nah, untuk data anak sama Bapak Ibu bisa mengisi ataupun menambahkan data ke keluarga ya anak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pas dicek datanya anaknya tidak ada ataupun kurang ya. Maksudnya ada pas datanya yang awal anaknya cuma satu, pas data yang sekarang itu anaknya sudah jadi Bapak Ibu harus memasukkan data. Nah, ini untuk data keluarga. Nah, di sini juga banyak ya data-data yang wajib Bapak Ibu isi. Ini di sini ada contoh riwayat sertifikasi, khususnya Bapak Ibu yang sudah sertifikasi ya. Apalagi yang baru sertifikasi ini yang P3K ya, yang P3 itu kan ada yang baru dari kemarin. Nah, ini Bapak Ibu bisa diinput. Cara menginputnya Bapak Ibu klik di sini riwayat sertifikasi. Nah, di sini ini akan otomatis ya, kalaupun Bapak Ibu sudah pernah mengisi di sini akan masuk beberapa eh, webinar yang otomatis masuk ya, sudah mengisinya. Dan untuk pengisian data, Bapak Ibu bisa langsung lanjut pengisian data. Nah, untuk sertifikasi ya, Bapak Ibu untuk klik ya riwayat sertifikasinya di sini klik lanjut pengisian data. Contoh ini nih, saya akan mencoba memasukkan ataupun cara memasukkan data sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang belum, caranya seperti ini ya. Bapak Ibu klik lanjut pengisian data. Di sini pilih jenis sertifikasinya, klik di sini sertifikasi. Nah, di sini pilih klasifikasi sertifikasinya Bapak Ibu di sini klik aja pendidikan. Nah, klik di sini pendidikan, nomor sertifikasinya isi, masa berlakunya sesuai dengan tanggal atau masa yang ada di sertifikat pendidik. Untuk gelar, untuk letak gelarnya di depan atau di belakang, kita di belakang ya. Nah, lembaga sertifikasinya di sini cari saja di sini pendidikan biar tidak lama ya. Nah, di sini ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalaupun yang apa? Yang kemarin, kalaupun untuk yang dulu bisa di sini ada apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, di sini ini nama sertifikasinya, tulis di sini sertifikat pendidik ya. Di sini saya akan coba di sini ya, pendidikan di sini. Nah, di sini saya tulisnya sertifikat pendidik. Tanggal sertifikatnya sesuaikan ya, nanti isi masa berlakunya sesuaikan dengan tanggal pensiun Bapak Ibu ya. Nah, untuk gelar sertifikasinya untuk yang sekarang ya GR ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya. Nanti selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik upload dokumen. Nah, untuk upload dokumen itu sendiri usahakan
dokumen yang nanti akan Bapak Ibu upload, baik itu dari sertifikasi ataupun data yang lainnya, itu yang utama Bapak Ibu harus jelas ya, terlihat jelas. Filenya itu jangan sampai blur ya, tapi harus terlihat jelas. Yang kedua, ukurannya itu maksimal itu 1 MB ya, diusahakan kurang dari 1 MB lah untuk semua dokumen yang Bapak Ibu upload ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah uploadnya, ringkasan nanti Bapak Ibu tinggal menunggu dari verifikasi dari eh, tim admin ya. Nah, itu tata cara Bapak Ibu untuk mengisi sertifikasi ya. Nah, dan untuk data-data yang lainnya juga Bapak Ibu wajib ya mengisi datanya ya. Ini harus dilengkapi biar skor DMS-nya itu apa meningkat ya. Nah, kita kembali lagi ke menu awal ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu ketika nanti sudah beres mengupdate datanya, Bapak Ibu juga bisa mengklik di sini ya. Klik di sini menu DMS-nya klik. Nah, Bapak Ibu bisa geserkan ke bawah. Nah, di sini skor arsip digital itu di sini ada ya. Arsip utama 8 kategori, arsip kondisional 6 kategori. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, nanti akan muncul dokumen apa saja yang wajib Bapak Ibu isi atau dilengkapi oleh Bapak Ibu. Nah, di sini contoh di sini ada untuk ini khusus yang saya buka itu ya, salah satu pegawai yang PNS. Di sini ya CPNS sudah 100% berarti itu sudah diupload. Di sini diklatnya masih kosong, daftar riwayat hidupnya masih kosong, golongannya baru 29%. Ya, kita contoh klik di sini yang diklat. Ya, ternyata diklat di sini ini udah otomatis tuh banyak ya. Otomatis sesuai dengan yang di tadi. Cuman ini yang belum diuploadnya itu adalah dokumennya. Nah, di sini jadi sesuaikan dengan yang diupload di sini. Yang ada di sini sesuaikan harus ada dokumennya ya sebagai bukti. Dan di sini riwayat hidup masih kosong ya. Itu sudah upload. Nah, untuk golongan baru 29%. Kita cek. Nah, ternyata di sini yang lengkap itu baru golongan yang ini, yang ke belakangnya belum. Nah, ini berarti yang merahnya itu harus diupload ya, diupload ulang. Nah, itu untuk contoh yang arsip utama. Nah, dan untuk arsip kondisional ada 6 ya di sini. Itu angka kredit, cuti luar tanggungan negara, masa kerja, penghargaan, pindah internship dan SKP. Nah, ini dokumen-dokumen yang ada di DMS yang wajib dilengkapi oleh para ASN ya, khususnya PNS dan P3K. Nah, ini dokumen yang wajib diisi oleh ASN PNS ini ya, untuk ASN PNS. Dan untuk yang P3K itu hampir sama tampilannya seperti ini akan tetapi dokumen-dokumennya itu ada yang berbeda. Contoh di P3K itu kan ada yang SK kontrak ya. Nanti sesuaikan dan juga nanti di diklatnya juga kalau tidak salah itu akan otomatis ada tanggalnya. Nah, untuk diklatnya itu ketika Ibu itu tanggalnya eh, otomatis masuk. Nah, Bapak Ibu harus ingat bahwa biasanya yang ada di diklatnya itu adalah diklat MOOC. Ya, jadi Bapak Ibu masukkan sertifikat MOOC Bapak Ibu. Dan untuk kalau yang sudah mendapatkan sertifikat ya, kalaupun yang belum berarti Bapak Ibu nunggu. Nah, itu adalah arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu upload ataupun dilengkapi di DMS. Ya, ya. Jadi langkah pertamanya Bapak Ibu buka ASN digital, kemudian masuk ke My ASN dan update data, klik update yang di sini ya. Lengkapi ini semua itu Bapak Ibu harus lengkapi semuanya dari mulai data keluar pribadi, data keluarga, data kepegawaian Bapak Ibu lengkapi dan selanjutnya Bapak Ibu klik di sini ya DDMS-nya dan cek kembali pengajuan di sini ya Bapak Ibu ya. Apa di sini sesatu dan nanti Bapak Ibu ajukan dan untuk ketika Bapak Ibu contoh eh, ingin menguploadkan atau sudah mengisi data sertifikasi ataupun data yang lainnya, data golongan ataupun data apa. Nah, Bapak Ibu untuk mengecek apakah
tim admin instansi Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi ataupun validasi, nah Bapak Ibu bisa mengeceknya di sini. Nah, ketika Bapak Ibu mengajukan, nanti akan muncul di sini ya. Contoh Bapak Ibu mengajukan eh, golongan, nanti menunggu tim verifikasi admin ataupun tim verifikasi instansi melakukan verifikasi. Nah, nanti di sini akan muncul status pengajuan Bapak Ibu ya, apakah sudah disetujui ataupun belum. Jadi Bapak Ibu bisa cek secara berkala. Nah, itu eh, sekedar penjelasan terkait tata cara Bapak Ibu agar bisa mengisi DMS ya, supaya skor DMS Bapak Ibu itu meningkat ya di atas 90 lah. Jangan sampai kurang ya, apalagi di bawah 30 itu jangan sampai. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu khususnya ASN baik itu PNS ataupun P3K segera melengkapi data-data yang diperlukan di DMS, karena takutnya itu akan menjadi kendala buat Bapak Ibu sendiri ya. Dan kami juga ingatkan bahwa untuk batas akhir pengisian DMS itu menurut informasi itu tanggal 23 Juni 2026. Jadi usahakan dari mulai sekarang Bapak Ibu bisa mengisi sedikit-sedikit, jangan jangan ditunda-tunda lagi ya, takutnya servernya itu down ya. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk pengisian DNS lakukan dari sekarang. Jadi jangan di nanti-nanti ya, biar data Bapak Ibu itu eh, apa bisa mendapatkan skor DNS yang baik ataupun sangat lengkap ya, nilainya di atas 90 ataupun sampai 100 lah. Nah, mungkin itu saja terkait bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengisikan ataupun melengkapi data-data DMS yang ada di ASN Digital ya. Kami sarankan juga Bapak Ibu sebelum mengisi itu Bapak Ibu lengkapi dulu dokumen-dokumen yang diperlukan ya, dari mulai KK, KTP, SK golongan ya, daftar riwayat hidup, diklat, riwayat diklat ya. Itu harus disimpan dulu dalam bentuk file biar nanti Bapak Ibu eh, apa tidak susah lagi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau mengisi, Bapak Ibu sudah datanya sudah terkumpul. Jadi jangan sampai ketika mengisi mencari data. Jadi kami sarankan langkah pertama Bapak Ibu melengkapi dulu, mempersiapkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan. Scan dulu, usahakan menggunakan mesin scanner ataupun usahakan walaupun menggunakan HP itu terlihat jelas. Dan kami ingatkan kembali bahwa untuk besaran ataupun besarnya filenya itu jangan sampai di atas 1 MB, minimal kurang dari 1 megapiksel lah. Ya itu. Jadi Bapak Ibu lengkapi dulu data-datanya, kumpulkan dulu data-data yang diperlukan. Setelah itu scan dan nanti baru Bapak Ibu bisa mengupload di sini ya. Itu langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kalaupun ada pertanyaan Bapak Ibu bisa berkomentar di video ini. Dan untuk Bapak Ibu yang khususnya ASN P3, ASN PNS atau P3 yang ada di wilayah Kodik Kecamatan Takokak, Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan kami tim data Kodik Kecamatan Takokak. Kalaupun nanti ada kendala ataupun apa saja yang ingin ditanyakan ya terkait pengisian DMS. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.